salam sehat ya. Siapa nih bayi mams yang mengalami yang namanya sembelit atau susah buang air besar? Saya cerita sedikit ya. Di waktu-waktu kemarin ya, bayi saya juga mengalami yang namanya sembelit nih. Ini pengalaman pribadi saya nih. Mengalami sembelit ya, buang air besarnya keras, susah, sampai ngeden-ngeden. Nah, apa sih faktornya yang bisa menimbulkan bayi itu sembelit atau susah buang air besar, bahkan tidak buang air besar? Nah, kali ini saya akan membahasnya ya. Mungkin yang baru gabung di channel Medistory, dibantu subscribe ya di bawah ini agar video ini atau channel ini semakin berkembang. Dan jangan lupa juga diklik tombol loncengnya agar Mams tidak ketinggalan video terbaru dari channel Medistory. Langsung saja ya, kita simak. Sembelit ya atau susah buang air besar itu dialami oleh bayi ya pada usia 2 bulan sampai selebihnya atau lebih dari 9 bulan. Kali ini saya akan membahasnya ya untuk bayi yang sudah mendapatkan MPASI mengalami sembelit. Apa sih yang mengakibatkan atau yang bisa menyebabkan bayi itu mengalami susah BAB, bahkan tidak BAB sama sekali? Sudah 5 hari, sudah 1 minggu, kok ini kok BAB-nya intensinya keras. Mungkin Mams juga mengalaminya ya pada bayi-bayi di atas 6 bulan. Dalam artian bayi yang sudah mendapatkan MPASI ya, Mams bisa terapkan nih cara yang sudah saya lakukan sendiri ya. Bayi yang biasanya mengkonsumsi ASI saja tanpa tambahan susu formula itu biasanya cenderung tidak mengalami yang namanya sembelit, atau dia bisa melakukan buang air besar secara normal. Dalam artian bayi cukup dalam asupan serat yang dikonsumsi selama MPASI. Yang harus diperhatikan ya, yaitu faktor makanan. Yang pertama adalah faktor makanan. Sudah saya praktekkan sendiri nih ya. Yang pertama adalah Mams harus memperhatikan asupan makanan yang diberikan kepada si bayi. Apa sih artinya? Ya, artinya makanan yang diberikan harus mengandung apa saja, yaitu karbohidrat, ya, kemudian protein nabati, protein hewani. Kemudian makanan-makanan yang mengandung serat. Pemberiannya ya, teksturnya padat itu harus dihindari. Jadi berikanlah tekstur yang agak lembek sedikit tetapi cenderung padat ya. Kemudian yang kedua, selain memberikan makanan asupan dari yang saya sebutkan tadi, Mams bisa memberikan buah-buahan ya, jus buah ya, itu sangat membantu untuk menangani yang namanya sembelit atau susah buang air besar pada baby. Ya, apa saja sih buahnya? Yaitu Mams bisa memberikan buah-buahan seperti buah naga, buah pir, ya. Terus ada buah pepaya. Itu Mams bisa membuat dalam bentuk pure ya. Bisa digerus sendiri, disaring, atau mungkin juga bisa dikukus kemudian di blender. Kalau biasanya kalau buah naga itu saya taruh di penyaringan ya, digerus aja, kemudian langsung dikasihkan ke baby dari hasil saringan tadi ya. Kemudian kalau buah pir itu biasanya dikukus dulu ya, sekitar ya 7-10 menit. Kemudian habis itu di blender, kemudian disaring, habis hasil saringannya kemudian dikasihkan ke baby. Kemudian bila mana pepaya itu juga sama, cukup digerus saja ya. Dalam artian ini pepayanya harus matang ya, Mams. Tidak boleh pepaya yang masih setengah matang, itu tidak bisa. Harus benar-benar matang ya. Saring, hasil penyaringannya dikasihkan ke baby. Nah, ini Mams bisa selang-selingkan ini ya, buah-buahan ini bisa diselingkan. Tidak harus setiap hari bayi mengkonsumsi buah atau pure. Bila mana hari ini makanannya sudah mengandung protein hewani yang tinggi ya, berserat ya, itu diselang-seling aja ya Mam ya. Tidak boleh ini sudah tinggi serat kemudian dikasihkan buah yang mengandung tinggi serat. Nah, dari serat yang berlebih ini maka akan memicu nih, malah akan memicu yang menimbulkan yang namanya susah buang air besar pada baby. Kemudian yang ketiga, Mams bisa memberikan selain dari susu formula, Mams bisa memberikan air putih ya, air putih. Ini juga penting ya untuk baby ketika untuk membantu mencerna makanan yang dikonsumsi. Tidak boleh kekurangan cairan. Karena air putih ini juga sangat membantu nih untuk membantu dalam proses penggilingan makanan ya di lambung, sehingga bisa membantu melancarkan pencernaan pada si baby untuk buang air besar. Dan langkah berikutnya yang saya lakukan, saya melakukan yang namanya pijat
you. I love you. Nah, bagaimana sih cara mengaplikasikannya? Yaitu moms bisa mengurut perut bayi ya dari huruf I ya ke arah bawah seperti ini. Lakukan selama 7 kali. Nah, ke bawah seperti ini ya. I. Nah, kemudian huruf L dari atas ke bawah. L ya. L. Huruf U yaitu dari sini ya, pojok sini A. Nah, U-nya seperti ini ya. Nah, ini selama 7 kali. Lakukan setiap habis mandi ya, Mams. Ya, ini akan membantu untuk melancarkan pencernaan si baby. Kemudian, selain dari pijat ilu, Mams bisa menerapkan yang namanya gerakan ayun sepeda. Jadi, letakkan ini ya, pegang sikunya ya, pegang, kemudian diayunkan sepeda seperti ini. Nah, ini akan benar-benar membantu dalam melancarkan pencernaan si baby. Lakukan selama sampai 21 kali ya. Kalau misalkan dirasa baby sudah mulai tidak nyaman ya, dihentikan dulu. Kemudian kalau sudah tidak rewel bisa dilanjutkan lagi. Seperti itu ya, Mam. Nah, seperti ini. Kemudian bisa Mam luruskan kakinya, kemudian tekuk ke arah perut ya, ditekuk. Nah, seperti itu. Itu juga bisa nih membantu ketika baby ingin mengeluarkan fesesnya. Kemudian tips yang berikutnya ya, Mams bisa mengatur jadwal makan si baby ini tidak berubah-ubah ya, jadi konsisten. Misalkan pagi waktunya makan itu jam 6, nanti dilanjut lagi ya dari jangka 2 jam kalau misalkan babynya ASI ya dikasih ASI, kemudian jangka 2 jam lagi biasanya diberikan cemilan-cemilan, itu juga boleh. Kemudian nanti 2 jam lagi makan siang ya jam 12. Nah, dan seterusnya, atau mungkin 2 jam lagi dikasih pure ya, tetapi dalam jumlah yang sedikit saja, itu juga boleh. Tips yang berikutnya, berikan susu formula bila mana babynya sudah dikasih susu formula ya untuk tambahan. Itu dalam proses pembuatannya harus benar ya, jadi tidak boleh terlalu kental. Nah, kalau terlalu kental, terlalu banyak susunya daripada airnya, atau tidak sesuai takarannya, itu bisa mengakibatkan bayi itu sembelit. Dan tentunya Mams bisa tanyakan pada dokter DPA ya, mungkin selama pernah berkonsultasi, dikonsultasikan aja ya susu apa yang cocok nih buat baby Mams. Bila mana Mams sudah melakukan tips-tips yang sudah saya jelaskan tadi, tetapi belum ada perubahan juga, segera bawa baby Mams ke DPA atau dokter spesialis anak ya terdekat ya, konsultasikan dan segera diberikan pengobatan lebih lanjut. Ya, biasanya nanti baby akan diberikan namanya untuk obat probiotik ya. Probiotik itu untuk membersihkan usus-usus si baby dulu. Kalau misalkan tidak kunjung sembuh, maka akan diberikan obat yang namanya sup melalui anus atau duburnya. Baik, demikian video yang saya buat ya, semoga bermanfaat ya Mams. Jangan lupa dibantu subscribe dan jangan lupa juga di-share di berbagai tempat agar video ini lebih bermanfaat lagi. Sampai jumpa pada video berikutnya. Bye bye.